Pernahkah Anda berpikir tentang cara lebah madu berkomunikasi di dalam koloni mereka? Lebah adalah makhluk sosial yang luar biasa, dengan sistem komunikasi yang sangat rumit, yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan koloni mereka. Berjumpa lagi dengan channel saya, dan hari ini kita akan memasuki dunia menakjubkan dari bahasa lebah. Lebah madu adalah salah satu hewan sosial paling menarik di planet ini, dan mereka telah mengembangkan berbagai cara unik untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek komunikasi lebah madu, dari tarian mereka yang terkenal hingga penggunaan feromon dan suara. Mari kita temukan rahasia, di balik komunikasi yang memungkinkan lebah madu bekerja sama dalam koloni mereka, mengidentifikasi lokasi sumber makanan, dan menjaga keberlangsungan koloni. Oke, mari kita mulai memecahkan kode bahasa lebah dan memahami cara mereka berkomunikasi di dunia mereka yang penuh keajaiban. Lebah madu atau Apis mellifera adalah serangga sosial yang memiliki ukuran tubuh kecil, warna tubuh bervariasi dari kuning hingga coklat tua, dan mereka memiliki sayap transparan. Mereka memiliki struktur tubuh yang khas dengan 3 bagian utama, kepala, dada, dan perut. Lebah madu hidup dalam koloni yang terstruktur dan hierarkis. Koloni terdiri dari satu ratu, ribuan pekerja, dan beberapa lebah jantan. Ratu bertugas bertelur, pekerja mengumpulkan nektar dan serbuk sari, sedangkan lebah jantan berperan dalam perkawinan. Lebah madu adalah penyerbuk alami, yang penting dalam ekosistem dan pertanian. Mereka mengumpulkan nektar dari bunga dan memindahkan serbuk sari antara bunga, mendukung reproduksi tanaman. Lebah madu mengubah nektar menjadi madu, melalui proses pengeringan dan penguraian enzimatik. Madu adalah makanan utama bagi koloni lebah madu. Guys, komunikasi dalam koloni lebah madu adalah proses penting yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dalam mencari makanan, mengatur koloni, dan berkomunikasi tentang lokasi sumber bunga yang berlimpah. Komunikasi lebah madu terutama dilakukan melalui gerakan tubuh dan pengeluaran zat kimia tertentu. Berikut beberapa cara komunikasi lebah madu. Pertama, bahasa tarian atau dance language. Lebah madu menggunakan tarian untuk menginformasikan lokasi sumber makanan kepada anggota koloni lainnya. Ada 2 jenis tarian yang paling dikenal yaitu, tarian putaran atau round dance dan tarian bergetar atau waggle dance. Tarian putaran. Tarian putaran digunakan ketika sumber makanan relatif dekat dengan sarang lebah, biasanya dalam radius sekitar 50 meter dari sarang. Lebah yang telah menemukan makanan ini akan kembali ke sarang dan mulai melakukan tarian putaran di tengah-tengah kelompok lebah pekerja lainnya. Tarian ini terdiri dari gerakan berputar-putar secara acak, yang tidak memiliki pola tertentu. Dalam tarian putaran, lebah penghubung tidak memberikan informasi spesifik tentang arah atau jarak sumber makanan. Sebagai gantinya, mereka memberikan sinyal bahwa ada sumber makanan di dekat dan mengajak lebah lain untuk mengikuti mereka ke arah tersebut. Lebah-lebah yang melihat tarian putaran ini kemudian akan terbang keluar dari sarang untuk mencari makanan. Tarian putaran merupakan cara sederhana dan efektif untuk menginformasikan bahwa terdapat makanan yang relatif dekat dengan sarang. Namun, jika sumber makanan berada jauh dari sarang, lebah madu menggunakan metode komunikasi yang lebih kompleks, yaitu tarian bergetar. Tarian bergetar. Tarian bergetar atau waggle dance, adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling menarik dan kompleks dalam perilaku lebah madu. Lebah madu menggunakan tarian bergetar untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang lokasi sumber makanan yang berjarak lebih jauh dari sarang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tarian bergetar. Lebah pekerja yang telah menemukan sumber makanan yang lebih jauh dari sarang adalah yang melakukan tarian bergetar. Ketika lebah ini kembali ke sarang setelah menemukan makanan, dia akan mulai melakukan tarian bergetar di antara kelompok lebah pekerja lainnya di sarang. Tarian bergetar melibatkan gerakan bergetar, yang menggambarkan pola tertentu di dalam sarang. Lebah yang melakukan tarian ini akan melakukan gerakan berputar dalam bentuk setengah lingkaran di atas sel sarang, lalu berbalik dan mengulanginya. Gerakan berputar ini menggambarkan suatu pola yang menyerupai angka 8 terbalik. Informasi tentang arah sumber makanan dan jaraknya diindikasikan dalam tarian bergetar.
Lebah penghubung akan melakukan tarian ini dengan mengarahkan gerakan berputar lebih banyak ke arah sumber makanan. Dengan kata lain, sudut antara garis lurus dari gerakan berputar dan vertikal sarang akan menunjukkan arah relatif dari sumber makanan. Misalnya, jika lebah melakukan gerakan berputar dengan sudut yang lebih besar ke atas, itu berarti sumber makanan berada dalam arah yang berlawanan dengan matahari. Selain itu, seberapa cepat lebah melakukan gerakan berputar juga dapat memberikan petunjuk tentang jarak sumber makanan, dengan gerakan yang lebih cepat mengindikasikan jarak yang lebih jauh. Selain arah dan jarak, lebah yang melakukan tarian bergetar juga memberikan informasi tentang kualitas sumber makanan. Ini dapat dicapai dengan intensitas dan durasi gerakan berputar. Sumber makanan yang lebih baik mungkin diwakili oleh gerakan berputar yang lebih panjang dan lebih intens. Lebah-lebah lain di sarang yang melihat tarian bergetar ini akan mengikuti gerakan lebah penghubung dan kemudian terbang keluar untuk mencari sumber makanan yang telah diindikasikan dalam tarian tersebut. Tarian bergetar adalah contoh menarik tentang bagaimana lebah madu menggunakan komunikasi yang sangat terstruktur dan informatif untuk membantu koloni dalam menjalankan tugas-tugas pentingnya. Kedua, penggunaan zat kimia. Komunikasi lebah madu melalui penggunaan zat kimia, terutama feromon, adalah aspek penting dalam koordinasi aktivitas koloni dan pertahanan sarang. Feromon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh lebah dan digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota koloni lainnya. Lebah madu menghasilkan berbagai jenis feromon yang memiliki fungsi yang berbeda dalam koloni mereka. 1. Feromon markah sarang. Lebah pekerja menghasilkan feromon yang disebut feromon markah sarang untuk menandai lokasi sarang. Feromon ini membantu anggota koloni untuk mengenali dan membedakan sarang mereka dari sarang koloni lain. Ini penting untuk mencegah konflik dan untuk memastikan bahwa lebah madu kembali ke sarang yang benar setelah mencari makanan. 2. Feromon penarik. Lebah pekerja yang menemukan sumber makanan yang baik dapat menghasilkan feromon penarik yang memberitahu lebah-lebah lain untuk mengikuti mereka ke sumber makanan. Feromon ini dapat membantu koloni secara efisien mengumpulkan makanan. 3. Feromon kesiapan reproduksi. Ratu koloni menghasilkan feromon yang mengindikasikan kesiapan untuk reproduksi. Ini dapat mempengaruhi perilaku lebah pekerja dan memicu perubahan dalam struktur koloni. 4. Feromon pertahanan. Ketika koloni terancam oleh predator atau gangguan lainnya, lebah madu dapat mengeluarkan feromon pertahanan yang memicu respons dari anggota koloni. Ini bisa mengarah pada serangan terhadap ancaman atau pengambilan tindakan lain untuk melindungi sarang. 5. Feromon komunikasi sosial. Feromon juga digunakan dalam interaksi sosial antara anggota koloni. Ini bisa termasuk komunikasi antara ratu dan pekerja, atau antara pekerja dan larva. Feromon digunakan untuk mengontrol tingkat aktivitas dan perawatan koloni. Penggunaan zat kimia, terutama feromon, adalah alat penting dalam komunikasi lebah madu dan berperan dalam mengatur perilaku, koordinasi, dan pertahanan koloni. Feromon membantu lebah madu untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif dalam mengatasi berbagai situasi yang mereka hadapi dalam lingkungan mereka. Ketiga, suara. Meskipun kurang umum, lebah madu juga dapat mengeluarkan suara untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Suara ini bisa menjadi bagian dari respons terhadap situasi darurat atau perubahan dalam koloni. Keempat, kontak fisik. Terkadang, lebah madu dapat menggunakan kontak fisik untuk berkomunikasi, seperti menggoyangkan atau menjilat anggota koloni lainnya. Kelima, pemberian makanan. Lebah pekerja yang menemukan sumber makanan juga dapat memberi makanan kepada lebah lain di sarang dengan cara berbagi nektar, madu, atau polen. Ini juga dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi mengenai lokasi sumber makanan. Guys, komunikasi lebah madu sangat penting untuk kelangsungan hidup koloni, karena memungkinkan mereka untuk secara efisien mencari makanan, menghindari bahaya, dan mengatur tugas dalam sarang. Bahasa tarian dan penggunaan zat kimia adalah dua metode komunikasi yang paling terkenal dalam dunia lebah madu. Semoga bermanfaat, silakan subscribe channel ini untuk berlangganan video menarik lainnya.